Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen tim penguji uji kinerja PPG Daljak Bek 4 tahun 2025. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas SPDI, mahasiswa PPG Daljak Bek 4 di LPTK UIN Sultan Tohaha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252266. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja PPG Daljak Bek 4 dengan mata pelajaran fikih materi sholat Jumat di kelas 4 MI DDI Mami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di tempat yang sama, di kelas kita, di sekolah kita, belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita, materi kita, itu semuanya berdiri dulu. Mari kita menyanyikan lagu nasional kita. Ini dipimpin oleh ketua kelas. Untuk itu ketua kelas saya persilakan untuk memimpin lagu nasional. Jadi Bang ya, Bang. Ya. Silakan. Sampai Maroke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Selesai. Nah, tepuk tangan semua dulu. Ya, saya persilakan kembali duduk semua. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya absen ya. Saya mau mengetahui kehadiran kalian, siapa yang tidak hadir pada hari ini dan yang hadir pada hari ini. Dengarkan ya, baik-baik. Saya absen. Yang pertama, Marsa. Hadir. Hadir. Jihan. Hadir. Hadir. Fahima. Hadir. Hadir. Asraf. Hadir. Hadir. Maher. Hadir. Bilkis. Hadir. Cici. Hadir. Fadila. Hadir. Naila. Hadir. Halo. Hadir. Bayu. Hadir. Ari. Hadir. Hadir. Zahra. Hadir. Sika. Hadir. Hila. Hadir. Rahma. Hadir. Akbar. Hadir. Nurul. Hadir. Nah, tidak hadir ya. Nah, mari kita doakan temannya. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan, dapat kembali hadir dan belajar bersama kita kembali di sekolah dan di ruangan kita kembali ini. Amin ya Rabbal. Amin. Sebelum kita lanjut memulai materi kita pada hari ini,
Untuk itu kita kembali berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, laksanakan pada hari ini pembelajaran di kelas kita, diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk itu saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Amin. Nah, doa selesai ya. Oke. Materi kita pada hari ini adalah yaitu materi Salat Jumat. Sebelum saya jelaskan apa yang ada di atas, terlebih dahulu saya tanya dulu. Masing-masing kelompok saya tanya ya. Ya. Apa itu sholat Jumat? Ada yang tahu sholat Jumat? Betul. Nah, Salat apa? Jumat itu untuk wajib laki-laki. Sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki. Yang lain, kelompok yang lain, silakan. Ya, silakan. Salat Jumat dikerjakan di hari Jumat. Ya, sholat Jumat dikerjakan di hari Jumat ya. Nah, kelompok yang lain, apa itu sholat Jumat? Ya, silakan. Apa? Sholat Jumat dilakukan atau dilaksanakan 2 rakaat ya, setelah 2 khutbah ya di hari Jumat. Nah, jadi lengkapnya ya, dari semua kelompok sudah menjawab apa itu sholat Jumat. Nah, saya jelaskan kembali bahwa sholat Jumat itu dikerjakan di hari Jumat sekali seminggu ya, 1 kali dalam seminggu, dikerjakan di hari Jumat, dikerjakan di waktu zuhur ya, dikerjakan di waktu zuhur. Nah, dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, didahului dengan 2 khutbah ya. Jadi 2 khutbah dulu, setelah 2 khutbah baru dilaksanakan 2 rakaat salat Jumat. Ya, paham semua? Nah, jadi paham. Ya, tepuk tangan dulu semua. Oke. Nah, coba kita lihat semua ada yang di atas.
Nah, ini materi sholat Jumat. Jadi pada hari ini kita belajar tentang materi sholat Jumat. Sholat Jumat. Nah, ini semester genap di kelas kita di kelas 4 tahun pelajaran 2025-2002. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Perhatikan semua ya, kelompok masing-masing tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian sholat Jumat. Bagus ya. Yang kedua, hukum melaksanakan sholat Jumat. Bagus. Yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Jadi ada syarat wajib dan ada syarat sah sholat Jumat. Jadi kita melaksanakan sholat Jumat itu ada syaratnya juga ya. Seperti kita melaksanakan suatu pekerjaan, tentu ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Ya, paham semua? Selanjutnya keutamaan melaksanakan sholat Jumat. Ya, lanjut. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Jadi kita berjamaah sholat Jumat ya, bukan sendiri-sendiri. Sebelum sholat didahului dengan 2 kali khutbah. Ya, paham sampai di sini? Kita lanjut. Ini hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat dan hukum sholat Jumat di sebelahnya ya, sama. Hukum sholat Jumat, mengapa kita melakukan sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melaksanakan sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sholat Jumat hukumnya wajib ain. Ya, wajib ain. Wajib ain itu perorangan ya. Jadi harus dilaksanakan ya. Laki-laki, ingat ya. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Jadi sholat Jumat hukumnya wajib ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Lanjut. Apa saja syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat? Yang pertama, apa itu syarat wajib sholat Jumat? Tanda tanya. Syarat wajib adalah ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Nah, siapa saja orang yang diwajibkan sholat Jumat? Tanda tanya. Yang kedua, hal-hal yang menyebabkan sholat Jumat menjadi sah disebut sebagai syarat sah sholat Jumat. Apa saja syarat sah sholat Jumat? Tanda tanya. Ini kita lanjut. Ini ada di atas ya. Perhatikan semua kelompok. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga balik. Yang keempat merdeka. Yang kelima berakal sehat. Berakal sehat ya. Yang keenam bermukim di daerah tersebut ya, atau seperti di lingkungan kita ada masjid. Itu kita sholat Jumat wajib ya bagi laki-laki. Selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Ini syarat sahnya ya, tadi sholat wajibnya syarat wajibnya, sekarang syarat sahnya sholat Jumat. Ini yang pertama, sholat Jumat
dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Nah, seperti di lingkungan kita ada masjid ya. Nah, di situ kita sholat Jumat ya. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang. Jadi 40 orang ya, minimal 40 orang. Nah, selanjutnya, yang keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah ya. Kalau kita sholat Jumat di sini, kita lagi sholat Jumat di sana ya. Selanjutnya yang kelima, didahului 2 khutbah. Nah, jadi sebelum melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat itu harus didahului 2 khutbah ya. Nah, selanjutnya, apa keutamaan melaksanakan sholat Jumat? Jadi apa keutamaan melaksanakan sholat Jumat? Nah, ini keutamaan melaksanakan sholat Jumat. Keutamaan melaksanakan sholat Jumat, yang pertama, mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Nah, itu keutamanya. Yang pertama, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi dari awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Penjelasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Ya, dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, keutamaan mendapatkan pahala berkurban. Nah, penjelasannya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang segera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat bisa mendapat pahala sebesar berkurban seekor unta. Nah, bisa mendapat pahala sebesar berkurban seekor unta. Nah, seekor sapi dan seterusnya. Nah, jadi ini keutamaan melaksanakan sholat Jumat ya. Ada 3, mendapatkan pahala puasa dan sholat setahun, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat, mendapatkan pahala berkurban. Nah, terima kasih ya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi materi itu harus kita pahami tentang bagaimana cara melaksanakan sholat Jumat. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang materi sholat Jumat tadi? Ada? Kelompok 1 ada? Apa itu sholat Jumat? Hah? Apa itu sholat Jumat? Ya, sholat Jumat itu dikerjakan 2 rakaat di waktu Jumat ya, didahului dengan 2 khutbah. Nah, itu. Yang lain? Enggak ada, Pak. Ya, kelompok 2. Silakan. Apa saja sama sholat Jumat? Ah, itu tadi. Yang pertama haruslah balik ya. Itu yang pertama, haruslah balik. Balik itu sudah sampai umurnya ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagaimana kalau anak-anak itu gak apa-apa, itu disuruh untuk bagaimana belajar melaksanakan sholat ya. Jadi sudah tidak ada ya. Nah, sebelum itu kita masuk untuk mengerjakan hasil materi yang disampaikan kerja kelompok. Terlebih dahulu kita
diberi ya. Oke, semuanya berdiri kembali. Ya. Dengarkan apa yang saya sampaikan ya. Dengarkan apa-apa. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Tempo tangan semua. Tempo 1, sholat Jumat. Tempo 2, tempo banyak. Tempo semangat. Tepuk tangan semuanya. Oke, saya persilakan kembali semuanya duduk di tempatnya. Oke. Nah, lanjut, kita akan mengerjakan materi ini yang sudah saya sampaikan. Kita berkelompok ya, karena sekarang sudah dibagi kelompoknya. Jadi masing-masing setiap kelompok 1, 2, 3 itu menyimpulkan atau apa yang dipahami dari materi yang saya sampaikan itu dikerja ya, ditulis di catatan selembaran. Nah, setelah itu lalu dipresentasikan, disampaikan apa saja yang dipahami dari materi yang saya sampaikan, yaitu materi sholat Jumat. Nah, untuk itu masing-masing kelompok saya persilakan untuk kerja. Ya. Ya, masing-masing ya. Tanya temannya. Kasih. Ya, ditulis hasilnya ya, atau yang dipahami dari materi yang saya sampaikan, yaitu materi sholat Jumat. Ya, ya dibantu temannya lain ya. Oke. Alhamdulillah semua selesai mengerjakan tiap kelompok dari hasil materi yang saya sampaikan. Jadi untuk itu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya ya. Untuk itu saya panggil dari kelompok 1. Jadi saya persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Silakan. Ya. Sini. Oke. Ya. Dengarkan ya semuanya. Temanya ya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami. Keutamaan melaksanakan sholat Jumat: mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapat khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa sholat setahun, menghapus dosa di antara 2 Jumat. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, di antara sholat 5 waktu di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapus dosa di antara kedua selama tidak dilakukan dosa besar. Mendapat pahala berkurban, sebagai kita ketahui bahwa orang yang bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat bisa mendapatkan pahala sebesar kurban seekor unta, seekor sapi, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya persilakan kelompok 2 untuk membacakan hasil kerjanya. Ya, silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Syarat wajib salat Jumat. 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki. 3. Balik. 4. Merdeka. 5. Berakal sehat. 6. Bermukim di daerah tersebut. Syarat sah salat Jumat. Salat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Salat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang. Tidak bersamaan dengan salat Jumat lain di satu daerah. Didahului 2 khutbah. Cukup sekian dari kelompok kami apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3. Sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Hukum salat Jumat. Mengapa kita melakukan salat Jumat? Salat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaksanakan salat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salat Jumat hukumnya wajib ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Cukup sekian dari kelompok kami untuk apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok telah mempresentasikan hasil kerjanya ya masing-masing dari setiap kelompok 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, semua memuaskan dan penyampaiannya semuanya bagus ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut, tadi saya sudah sampaikan materi tentang sholat Jumat, bagaimana tata cara melaksanakan sholat Jumat, dimulai dari syarat wajibnya, syarat sahnya sholat Jumat ya. Jadi tadi semua sudah paham ya? Sudah paham? Paham semua? Paham. Jadi kembali saya ingatkan bahwa sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Jadi wajib bagi laki-laki. Bagaimana perempuan itu tidak tidak wajib. Perempuan ya, perempuan itu cuma melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu sholat zuhur ya. Nah, sebelum kita menutup dari akhir pembelajaran kita pada hari ini, untuk itu saya persilakan kembali ketua kelas untuk berdoa sebagai penutup dari akhir pembelajaran kita. Untuk itu saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.